Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak semuanya kelas 7 SMP Negeri 1 Bojongsari yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi toharoh atau bersuci. Dalam hal ini pada berwudu, bagaimana kita berwudu yang benar, terus tidak meninggalkan rukun wudu yang ada 6. Jadi yang namanya rukun wudu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau salah satu rukun wudu tersebut kita tinggalkan, maka wudu kita menjadi tidak sah, dan kalau wudu kita tidak sah, otomatis sholat kita juga tidak sah. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Tentunya kita sudah tahu lah ya, yang namanya niat itu ada di dalam hati. Sedangkan lafaz niat yang sudah kita sering bacakan, yaitu ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka atau wajah. Membasuh muka atau wajah ini batasnya adalah tempat tumbuhnya rambut. Jadi biasanya dibarengkan dengan bacaan niat. Tapi yang terpenting di dalam hati kita itu niat wudu karena Allah Ta'ala. Terus yang ketiga, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Ya. Ini yang sering terjadi kesalahan, kita hanya membasuh tangannya hanya sekedarnya saja. Padahal seharusnya kita membasuh tangan itu sampai siku harus terkena air. Dan yang nama dibasuh itu digosok-gosok, di sela-sela jari pun kita harus terkena air sampai siku. Terus yang keempat adalah mengusap kepala, sebagian kepala. Boleh sebagian, boleh semuanya kalau mau. Tapi yang terpenting kulit kepala harus terkena air. Tidak hanya rambutnya saja, tidak hanya rambutnya, tapi juga kulit kepala harus terkena air. Itu yang namanya mengusap kepala. Terus yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki tahu ya, kita yang namanya mata kaki sampai sini air itu harus terkena air, maksudnya mata kaki kita harus terkena air. Dan ini menjadi catatan penting juga terutama untuk perempuan. Ketika kalian berwudu di tempat umum, baiknya jangan mengangkat atau pakaian atau celana terlalu tinggi, nanti auratnya terbuka terlalu lebar. Karena yang untuk sahnya wudu batasnya hanya sampai mata kaki. Sampai mata kaki itu dibasuh, digosok-gosok sampai terkena air sampai mata kaki. Yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Yang namanya tertib itu maksudnya berurutan dari niat, basuh muka atau wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, terus membasuh kaki sampai mata kaki. Itu semuanya harus berurutan. Itu yang namanya tertib. Setelah itu, setelah kita memenuhi syarat rukun wudu, tentu kita harus mengetahui juga terkait dengan sunnah wudu. Sunnah wudu ya diantaranya ya kumur-kumur, terus membersihkan hidung, terus membersihkan telinga dan sebagainya, itu termasuk ke dalam sunnah wudu. Kalaupun tidak dilakukan tidak apa-apa, dan wudunya akan tetap sah ketika hanya melakukan yang keenam tadi, yang termasuk dalam rukun wudu. Oke, kita langsung mempraktekkan saja bagaimana cara berwudu untuk memenuhi rukun wudu yang ada yang 6 tadi secara berurutan. Kalau mengusap-ngusap tangan seperti ini termasuk kategorinya sunnah.
Terus kumur-kumur ini juga sunat. Terus disunahkan juga untuk 3 kali. Membersihkan uduk ini juga sunah. Terus membasuh muka atau wajah biasanya dibarengkan dengan niat. Nah, ini benar dipastikan harus benar-benar terkena air. Terus yang selanjutnya adalah membasuh tangan sampai siku. Ini diulang untuk kita mendapatkan pahala sunahnya, diulang sampai 3 kali. Sampai siku dipastikan benar-benar terkena air. Terus yang selanjutnya adalah membasuh bagian kepala. Terus membersihkan telinga, ini termasuk kategorinya sunnah. Sedangkan rukun yang selanjutnya ini adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dipastikan sampai batas ini, batas mata kaki ini harus dipastikan benar-benar terkena air. Yang terpenting lagi sebenarnya sebelum kita berwudu, kita pastikan tidak ada di anggota badan kita, anggota wudu kita yang tertutup tinta atau cat atau apa yang kiranya menghalangi air untuk masuk ke dalam anggota wudhu. Maka sebaiknya kita periksa terlebih dahulu. Kalau ada, kita berusaha untuk menghilangkannya terlebih dahulu supaya wudhu kita menjadi sah. Dan kalau wudhu kita sah, pastinya sholat juga sholat kita akan sah juga. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, penjelasan tentang wudhu dan mempraktekkan wudhu. Kiranya bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk anak-anak semuanya bisa dipelajari dengan sebaik mungkin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.